Jutaan orang setiap hari bertaruh nyawa di jalan, tak hanya berfungsi sebagai akses mobilitas masyarakat. Infrastruktur jalan juga berperan besar sebagai fasilitas layanan publik, distribusi, serta merangsang pertumbuhan ekonomi. Negara melalui undang-undang menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para pengguna jalan. Lalu sudahkah penyelenggara jalan memberikan hak infrastruktur ini kepada masyarakat? Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat panjang jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten kota yang dalam kondisi rusak mencapai angka 83.519 km. Sedangkan jalan rusak berat 99.670 km. Secara total sepanjang 183.189 km jalan dalam kondisi tidak baik-baik saja. 4 tahun berselang, angka ini meningkat drastis. Pada tahun 2024, total panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat menembus angka 204.384 km. Dengan rincian jalan rusak sepanjang 48.340 km dan jalan rusak berat sepanjang 156.044 km. Peningkatan angka yang signifikan tentu tak bisa diabaikan. Di sejumlah daerah, kerusakan jalan menghambat aktivitas warga. Di Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, masyarakat melepas ikan ke kubangan jalan rusak sebagai ungkapan kritik sosial bahwa jalan rusak yang kini dilalui kendaraan layaknya kolam pemancingan. Protes ini muncul usai bertahun-tahun perbaikan jalan tak kunjung dilakukan, sementara resiko terus mengintai para pengguna jalan. Peristiwa tragis terjadi di Jalan Gardu Tanjak, Pandeglang, Banten pada akhir Januari lalu. Seorang murid kelas 5 SD sepulang sekolah dibonceng pengendara ojek. Saat melintasi turunan, sepeda motor menghantam lubang di jalan sehingga membuat motor oleng hingga korban terjatuh ke belakang dan tertabrak. Nyawa korban tak bisa diselamatkan, sementara Amin, sang pengemudi ojek pangkalan, mengalami luka serius pasca kejadian. Merasa tak adil, Amin mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pandeglang yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Jadi tujuan gugatan kami ajukan ini adalah untuk menuntut ganti kerugian sebesar 100 miliar kepada pemerintah. Tujuannya untuk uang itu nanti diserahkan kepada korban-korban kecelakaan yang sudah terjadi di Pandeglang, di Banten, dan uang itu akan dibangun untuk jalan raya yang bolong dan rusak. Pemerintah daerah Pandeglang menilai gugatan yang dilayangkan Amin, sang pengemudi ojek, merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara. Dari pihak perseorangan di dalam ini, seorang pengemudi ojek yang mungkin merasa dirugikan, itu kami menganggap merupakan satu hak demokratik dari masyarakat untuk dapat memperjuangkan haknya. Infrastruktur jalan sejatinya mampu memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Namun nyatanya, ribuan jalan berlubang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa. Bagaimana dengan tanggung jawab penyelenggara jalan? Negara mesti hadir menunaikan kewajiban bagi setiap warganya. Saudara, penyelenggara jalan memiliki peranan yang sangat besar untuk menjaga kualitas jalan raya, termasuk juga memastikan keamanan serta keselamatan para pengendara. Lalu bagaimana tanggung jawab negara atas jalan yang rusak hingga memakan korban jiwa? Sudah tersambung melalui sambungan Zoom Bapak Joko Setiowarno, Akademisi Teknik Sipil Unika Sugia Pranata, dan juga Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Joko, saya ingin langsung tanyakan bahwa fenomena jalan rusak yang diiringi dengan korban jiwa belakangan marak terjadi, Pak. Saya ingin minta tanggapan Anda terkait fenomena ini, Pak Joko. Ya, sebenarnya fenomena jalan berlubang kemudian menyebabkan terjadi kecelakaan. Ada korban mulai luka ringan, luka berat, sampai meninggal dunia. Itu setiap tahun terjadi. Oke. Apa yang sesungguhnya menjadi persoalan mendasar, Pak Joko, ketika kita membahas soal jalan yang rusak, kemudian juga jalan berlubang, apakah betul ini hanya sekedar persoalan faktor cuaca yang mengikis jalan-jalan yang ada di ibu kota dan juga daerah lainnya, atau juga ada persoalan terkait dengan angkutan besar yang melintas, atau justru ada permasalahan terkait dengan kualitas dari komponen jalan itu sendiri, Pak Joko?
Ya, secara umum sebenarnya jalan itu rusak itu disebabkan 3 hal. Ya. Yang pertama, karena kualitas dari konstruksi jalan itu sendiri, ya, di mana kualitasnya itu bagiannya itu konstruksi yang dibangun mungkin dia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada, atau juga perawatannya juga terlambat karena jalan itu setelah dibangun perlu ada perawatan rutin, gitu ya. Yang kedua disebabkan oleh kendaraan yang lewat itu sudah berlebihan, atau paling mudahnya ada kendaraan yang overload lah. Dan itu sekarang yang paling nampak tuh ya kendaraan odol, bilangnya gitu, itu paling nampak. Karena kalau konstruksi itu bagus atau tidak itu perlu pemeriksaan teknis. Ya. Yang ketiga itu disebabkan saluran drainasenya tidak ada, atau seandainya ada itu tidak berfungsi maksimal, sehingga ketika masuk hujan dia tergenang. Ketika jalan sudah rusak, yang sering terlihat adalah mekanisme perbaikan tambal sulam. Apakah cara perbaikan seperti ini bisa mengurangi potensi kecelakaan di jalan raya? Ya, sebenarnya proyek tambal sulam itu nggak jadi masalah selama permukaannya benar-benar ya setelah tambal sulam dia rata seperti permukaan yang lainnya. Ketika itu terjadi ada lubang-lubang, segera dilakukan penutupan. Jangan dibiarkan. Nah, seandainya itu musim hujan bagaimana? Nah, dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 itu pasal 24 sudah menyebutkan ya kalau jalan itu berlubang tidak ada waktu untuk menyebabkan, boleh dibeli rambu atau sekarang buat spanduk lah, sehingga para penanggung jawab jalan ini tidak dikenakan sanksi. Karena jalan yang berlubang itu bila menimbulkan kecelakaan, tapi itu luka ringan, luka berat maupun sampai meninggal dunia, penanggung jawab jalan ini ada sanksinya di pasal 273. Dalam beberapa peristiwa ke belakang terkait dengan kecelakaan tunggal akibat jalan rusak bahkan hingga melahirkan korban jiwa, kami mengamati bahwa tidak ada rambu jalan, Pak, yang digunakan oleh penyelenggara jalan. Dalam hal ini tentu adalah pemerintah. Apakah artinya warga yang dirugikan akibat jalan rusak ini bisa menuntut pemerintah? Tahun ini saya mencoba mengajak ya masyarakat itu sadar akan haknya mereka. Ini hak mereka ya, bahwa menikmati jalan itu yang nyaman dan aman dan selamat. Itu bila jalan itu tidak memberikan rasa selamat, apalagi dia berubah sehingga menimbulkan korban jiwa, ya, itu mereka punya hak untuk menuntut penanggung jawab jalan itu sendiri. Nah, itu kesadaran pada masyarakat yang kita tumbuhkan mulai sekarang ini.